Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoanya akan Ibu pimpin. Marilah kita bersama-sama memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk di pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Yunita Lestari, hadir Bu. Hadir. Kinanti, hadir. Syafi, hadir Bu. Rasti, hadir Bu. Amanda, hadir Bu. Dan Sita, hadir Bu. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Ya, Bu. Nah, sebelum itu, untuk ngecek semangat pada hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, Bu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, benar semangat semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Menanam Jagung. Cukup duduk di tempatnya aja ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulnya, ambil cangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Semangat semuanya. Oke, nah tadi kita sudah menyanyikan bersama-sama lagu Menanam Jagung. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak sih jagung itu termasuk ke dalam apa? Tumbuhan. Iya benar. Jagung itu termasuk ke dalam tumbuhan. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang bagian dari tumbuh-tumbuhan dan berikut dengan fungsinya. Sebelum itu, Ibu mau bertanya nih, tumbuhan dan manusia itu berbeda atau tidak? Beda. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Oke, Kinanti. Kalau manusia kita itu punya perasaan, kalau tumbuhan nggak punya, Bu. Perasaan. Ada yang mau memberikan pendapatnya lagi? Kita. Nah, kalau manusia itu punya tangan dan juga punya kaki. Tapi kalau tumbuhan itu punya akar dan juga punya daun. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya, Ibu. Oke, Amanda. Kalau manusia bisa berpindah tempat, kalau tumbuhan nggak bisa jalan, Bu. Oh, tumbuhan tidak bisa jalan. Oke, selanjutnya, Ibu. Sofi. Kalau tumbuhan butuh matahari buat makan, kalau manusia makannya nasi, Bu. Iya, benar. Kalau Presti. Manusia bisa berjalan dan bicara, kalau tumbuhan diam aja di tempat, Bu. Oke, baik, Yunita. Kalau dari saya, kalau tumbuhan itu kan bernafas pakai daun, Bu. Nah, kalau manusia itu bernafasnya pakai hidung. Oke. Nah, jadi anak-anak sudah mengetahui ya, tumbuhan dan manusia itu adalah bentuk yang berbeda. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu bagian dari tumbuh-tumbuhan. Nah, dengan nada lagunya yakni lagu Naik Delman. Itu di lagu Naik Delman? Tahu? Tahu. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayo. Lupa loh, gimana ya, Bu? Iya. Lagu Naik Delman itu kan pada hari ini. iya. Mau belajar bersama. Ya, Bu. 1, 2, 3. Ayo kita semua belajar bersama-sama bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Marilah sebutkan apa saja bagiannya. Ada akar, batang, daun, dan terakhir bunga.
Fungsi dari akar untuk menyerap air, batang untuk mengangkut zat dalam tumbuhan, fungsi dari daun untuk fotosintesis, bunga tempat berkembang biakan tumbuhan. Oke, sebelum itu kita akan memasuki pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi bagian dari tumbuhan. Selanjutnya ada jenis-jenis bagian dari tumbuhan, dan yang terakhir ada fungsi dengan struktur tumbuhan. Yang pertama, bagian dari tumbuhan yakni ada daun. Nah, daun sendiri adalah organ penting untuk fotosintesis dan pernafasan pada tumbuhan. Nah, yang kedua ada batang. Nah, batang berperan dalam mengangkut air, nutrisi, dan makanan dalam tumbuhan. Dan yang selanjutnya ada akar. Akar adalah penopang dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Selanjutnya yakni ada bunga. Bunga itu termasuk dalam organ yang produksi tumbuhan yang menghasilkan biji dan menarik serangga untuk penyerbukan. Dan yang terakhir yakni ada buah. Ini buah. Buah merupakan hasil dari proses pembuahan, berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyebaran biji. Selanjutnya, fungsi dari akar. Nah, ada yang tahu tidak kira-kira akar itu ada berada di mana? Di bawah tanah. Ya, akar itu ada berada di dalam tanah. Nah, fungsinya yang sudah dijelaskan tadi, yakni untuk menopang tumbuhan agar tetap tegak dan menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai makanan untuk tumbuhan. Selanjutnya yakni ada jenis-jenis akar. Nah, jenis akar itu terbagi menjadi dua, yakni yang pertama ada akar tunggang dan yang kedua ada akar serabut. Nah, akar tunggang sendiri itu untuk tumbuhan yang memiliki biji atau berkeping dua, terdiri dari pokok besar yang bercabang-cabang. Lalu selanjutnya ada akar serabut. Nah, akar serabut ini adalah kumpulan akar halus yang keluar dari pangkal batang tumbuhan biji berkeping satu. Contoh akar serabut itu seperti ini. Dan selanjutnya ada batang. Nah, biasanya itu batang itu berwarna apa? Coklat. Oke, benar. Jadi batang itu pada umumnya berwarna coklat. Nah, batang sendiri itulah bagian tumbuhan yang mengumpulkan akar dan daun. Nah, fungsinya yakni untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Dan fungsi dari batang ini adalah untuk menopang daun, bunga, dan buah. Terus selanjutnya yakni jenis-jenis dari batang. Nah, jenis dari batang itu ada dua. Yang pertama ada batang berkayu dan batang basah. Nah, di sini contohnya ada batang berkayu. Batang berkayu itu cirinya yang pertama dia keras, dan yang kedua dia berwarna coklat, dan yang ketiga sulit dipatahkan. Contohnya ini seperti pohon beringin. Ya, betul. Nah, selanjutnya ini gambar pohon apa? Pohon pisang. Betul. Batang pohon pisang itu adalah batang basah. Nah, biasanya di sini tuh dia lunak, berwarna hijau dan gampang dipatah. Oke, selanjutnya yakni daun. Ini adalah daun. Nah, daun itu termasuk bagian tumbuhan yang berbentuk sangat pipih dan melebar dan berwarna hijau. Nah, daun ini fungsinya adalah untuk tempat tumbuhan menaruh makanannya, dan di dalam daun itu terdapat proses fotosintesis. Dan fotosintesis itu membutuhkan apa? Cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya yakni ada macam-macam bentuk susunan tulang daun nih. Yang pertama ada tulang daun menyirip. Contohnya seperti ini. Ini daun pohon manggar, betul. Nah, biasanya seperti susunan sirip ikan bentuknya. Yang kedua ada tulang daun menjari. Ini daun apa? Singkong. Betul. Jadi bentuknya itu menjadi seperti susunan jari-jari tangan manusia. Oke, selanjutnya yakni macam-macam bentuk susunan tulang daun. Nah, yang pertama ada tulang daun melengkung. Jadi tulang daun melengkung ini dan ujung-ujungnya itu adalah terlihat menyatu. Dan selanjutnya ada tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar ini seperti garis-garis lurus yang sejajar. Nah, selanjutnya yang keempat ada bunga.
bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan Biji. Nah, biasanya bunga ini terjadi penyerbukaan, terjadi penyerbukaan dan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan dan penghasil buah. Oke, selanjutnya yakni bagian-bagian dari bunga. Coba bisa sebutkan. Putih, Ada putih, yang kedua ada batang sari, mahkota bunga, ramai bunga, kelopak bunga. Jadi ini merupakan bagian-bagian dari Bunga. Oke, selanjutnya ya ini ada buah, yang terakhir ada buah. Ini buah apa? Apel. Ini adalah buah apel. Nah, biasanya di dalam buah itu terdapat Biji. Nah, fungsi dari buah itu adalah untuk melindungi biji dan membantu penyebaran. Nah, di dalam buah itu ada biji, ada daging buah, ada kulit Buah. Ini buah apa? Alpukat. Nah, ini adalah buah alpukat. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup. Oke, baik. Selanjutnya kita akan Ibu akan menampilkan video animasi pembelajaran. Nah, dari video tadi ada yang mau kira-kira tentang apa? Saya Bu, Kayak Amanda. jadi tadi ada bunga matahari di sepetak tanah yang kering. Nah, bunga-bunga matahari yang lainnya itu layu karena tersinari matahari dan tidak mendapatkan air. Ada salah satu bunga yang merasa cemas karena tidak ingin bernasib sama dengan temannya. Lalu dia melihat lahan hijau di seberangnya yang subur dan penuh air. Dan dengan tekad yang kuat, si bunga matahari ini mencabut dirinya dari tanah dan berlari ke arah harapan itu. Namun di tengah perjalanan ia kehabisan tenaga dan layu. Biji-bijinya terbang tertiup angin melayang ke lahan seberang. Dan keesokan harinya bunga-bunga baru tumbuh di sana. Tanda perjuangannya tak sia-sia, Bu. Oke, bagus ya Amanda. Kita pertama Amanda. Jadi video tadi menjelaskan tentang tumbuhan yang berjuang agar dia dapat mendapatkan air karena dia tidak mau layu atau masih seperti teman-temannya. Bagus. Selanjutnya kita akan Ibu akan bertanya, kira-kira ini gambar apa ya? Akar, Bu. Nah, fungsi dari akar buat apa? Untuk menyerap air, Bu. Oke, benar Selfie. Nah, selanjutnya ini gambar apa? Batang. Fungsi dari batang buat apa? Mengalirkan air ke daun. Ya benar. Oke, terus ini gambar apa? Daun. Daun dan fungsi daun untuk apa? Fotosintesis. Ya benar. Fungsi daun adalah untuk fotosintesis. Ini sudah paham semua ya? Ya, Bu. Oke, selanjutnya kita akan kuis. Nah, untuk kuis di sini
pandu untuk kuis. Nanti yang bisa menjawab tolong angkat tangannya. Nanti ibu panggil. Oke, Bu. Oke. Untuk soal yang pertama, bagian dari tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah adalah oke Vita, Akar. akar. Apakah benar? Benar. Oke, jawabannya adalah benar. Benar. Oke, untuk soal yang kedua, proses pembuatan makanan pada tumbuhan terjadi pada bagian apa? Daun. Yang kedua, Kina? Daun. Daun. Oke, benar jawabannya benar. Selanjutnya, nomor 3, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang dan pengangkut air serta makanan adalah Batang. yang lanjutkan jawabannya adalah batang. Soal yang keempat. Apa belum baca soal ibu? Oke, jadi soal yang keempat, contoh tumbuhan yang memiliki akar kembang adalah Mangga. betul pasti. Dan yang terakhir, proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut Fotosintesis. fotosintesis. Oke, jawabannya benar. Ya, jadi jawaban jadi bisa ini dan semua. Selanjutnya, Ibu akan membagikan KPD. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan anak-anak juga sudah paham, jadi sekarang kita waktu pengerjaan buat untuk LKPD-nya, halaman pertama bisa ditulis nama dan kelasnya. Lalu lembar kedua, tulislah nama dari bagian tumbuhan ditunjukkan pada gambar di bawah ini dengan benar. Tadi kita sudah belajar apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Dan yang kedua yakni mencocokkan gambar dengan namanya. Pakai sudah selesai. Awang sudah pahami. Sudah Bu. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit mengajar. Ya, Bu. Bu, Ya, nanti majunya ke depan bacain ininya atau gimana, Bu? ya nanti perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk membantu Ibu untuk mengasih jawaban. Oh iya, Bu. Bu, kelompoknya gimana, Bu? Di satu kelompok 3 orang ya. Yang Baik, kelompok 1 Bu. Yunita, Kinanti dan Selvi, dan kelompok 2 Vita, Amanda dan ya, apakah sudah selesai? Udah, Selvi yang maju, Bu. Oke, kelompok 1 sudah mau maju. Ayo, Bu. Oke, Selvi, boleh maju ke depan. Oke, untuk yang pertama, Untuk yang atas ini daun, Bu. ya ini gambar daun, Ya. ya, hijau. Yang warna kuning itu bunga. Ya, ini udah Bu. Nah, 3 Yang ini batang, Bu. batang. Iya, Yang keempat, batang. Ini tomat itu sebagai buahnya. dan Yang ini terakhir ada akar. Oke, alamat pertama pakai benar semuanya? Benar. Oke, untuk kamu kita semua selanjutnya. Kelompok bisa 2. maju. Oke, nah di sini gambar yang pertama itu ada akar, yang kedua itu ada batang, nah yang ketiga itu berwarna merah itu bunga, dan yang keempat yang berwarna hijau itu daun. Daun. Oke, apakah benar jawabannya? Benar. Nah, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, tadi kan kita sudah belajar apa saja bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Nah, fungsi dari akar yang pertama untuk menyerap air dan nutrisi, menopang tumbuhan, serta penyimpan cadangan makanan. Dan yang kedua, fungsi dari batang adalah untuk menopang tumbuhan, mengangkut air dan nutrisi, serta mendistribusikan makanan ke seluruh bagian dari tumbuhan. Dan yang ketiga ada daun. Daun itu untuk tempat fotosintesis. Dan yang ketiga ada bunga. Bunga itu untuk Biji. menghasilkan biji dan menarik serangga untuk melakukan penyerbukan. Bukan. Dan yang terakhir ada Buah. berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam Penyebaran biji. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Jangan, Bu. Sebelum mulai kita ice baking dulu ya. Tahu ice baking buka tutup nggak? Tahu. Ice bakingnya sekali aja ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup,
buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum gigi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, nah, sebelum kita mengakhiri Ibu harap anak-anak semua dapat memahami materi hari ini dan bisa mengamalkannya di rumah. Ada yang tahu tidak untuk minggu depan kita belajar tentang apa? Bagian tubuh hewan dan manusia, Bu. Ya benar Amanda. Jadi materi untuk minggu depan ya tentang bagian dari tubuh hewan dan manusia. Oke. Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima